Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir atau kitab Tafsir Marah Labid. Kita masih bicara surah Ali Imran, kita masuk pada ayat yang ke-47 dan 48 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Dia berkata, yakni Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Pada ayat yang sebelumnya Jibril sudah memberikan kabar gembira bahwa Maryam akan dikaruniakan seorang anak laki-laki. Ismuhu Al-Masih, ya, namanya Al-Masih Isa bin Maryam, ya, dikasih nama sama Allah melalui Jibril. Nah, ayat ini adalah ayat yang berisi pertanyaan dari Maryam. Dia merasa heran kan, bagaimana aku punya anak, ya. Ai qalat Maryamu li Jibril, ya sayyidi min aina yakunu li walad. Wahai tuanku, bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni basyarun. Sedangkan saya tidak ada laki-laki yang menyentuh saya. Bil halal wala bil haram. Baik itu dalam hubungan yang halal atau dalam hubungan yang haram, enggak pernah disentuh. Li'annal muharrarata la tatazawwaju abadan kadzakaril muharrar. Karena orang-orang yang dianggap muharrar, yang mengabdi kepada Baitul Maqdis, itu tidak menikah selamanya. Seperti orang laki-laki yang juga mengabdi ke Baitul Maqdis. Nah, jadi adatnya waktu itu seperti itu. Kalau orang yang muharrar, orang yang mengabdi kepada Allah di rumahnya, itu enggak nikah, ya. Dan Nabi Maryam ini kan dia sudah dinazarkan oleh ibunya bahwa dia akan jadi muharrar. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran, gitu. Jadi itu menjadi tanda tanya bagi Maryam, bagaimana saya bisa hamil sedangkan saya nggak pernah disentuh laki-laki, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, saya mau bahas sedikit masalah menikah dalam ajaran Nabi Isa. Jadi apakah tidak menikah itu ajaran Nabi Isa atau tidak?
Sedangkan di ajaran Nasrani orang yang menjadi pengabdi rumah Tuhannya atau gereja ya, maka mereka itu tidak menikah, biarawan atau biarawati. Tapi sesungguhnya itu bukan ajaran Nabi Isa, jamaah sekalian. Sekalipun memang muharrar atau muharrarah itu mereka memilih tidak menikah, tetapi setelah Nabi Isa diutus jadi Rasul, Nabi Isa sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau kita lihat kisah sebelumnya, Nabi Zakaria kan menikah juga, cuman memang yang dianggap muharrar itu mereka memilih jalan tidak menikah. Tetapi dia bukan ajaran Nabi Isa, jamaah sekalian. Bagaimana kita bisa mengatakan hal itu? Karena di dalam Al-Quran ada beberapa indikasi ayat bahwa semua Nabi itu menikah. Semua Nabi itu menikah. Di dalam surah Ar-Ra'du ayat 38 Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri dan keturunan. Ya. Nah, itu indikasi pertama, walaupun tidak didetailkan siapa-siapa nabinya. Ya. Tetapi dari ayat tersebut kemudian para ulama menyimpulkan bahwa tradisi rohbaniyah itu tradisi kerahiban, mereka tidak menikah, itu direvisi oleh Quran bahwa ia bukan ajaran yang datang dari Allah, nggak ada itu, karena ia akan menyalahi tabiat, menyalahi sifat manusia yang perlu kepada hal-hal seperti itu, jamaah sekalian. Makanya Imam Ghazali dia mengatakan di dalam salah satu kitabnya, kata dia, innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya'i illal muta'ahilin. Sesungguhnya Allah tidaklah menjelaskan dalam kitabnya tentang para nabi kecuali mereka adalah orang yang berkeluarga. Itu kata Imam Ghazali. Nah, ini pernyataan yang menyangkal juga bahwa nggak ada tuh ajaran tidak menikah itu dianggap sebagai jalan yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Enggak. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah bahagian daripada sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golongan aku. Nah, begitu kata Nabi SAW. Nah, jamaah sekalian, dan ditambah lagi pernyataan yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa beliau mengatakan Nabi Isa nanti ketika turun lagi ke bumi, Nabi Isa itu akan nikah. Setelah melawan Dajjal mati, nanti Nabi Isa akan menikah dan memiliki anak. Itu disebut dalam kitab Fathul Bari. Nah, ada juga riwayat dalam kitab Al-Fitan dari Nu'man bin Hammad, yang riwayat ini bersumber dari Sulaiman bin Isa. Katanya, balaghani anna Isa bin Maryam idza qatala ad-dajjal raja'a ila Baitul Maqdis. Telah sampai kepada saya satu riwayat bahwasannya Isa bin Maryam setelah ia membunuh Dajjal, ia kembali ke Baitul Maqdis. Fayatazawwaju ila qaumi Syuaib. Kemudian dia menikah dengan kaumnya Nabi Syuaib. Artinya keturunan-keturunannya yang masih tersambung. Fayuladu lahu fihim, dan dia punya anak dari mereka. Wa tuqimu tis'a asyrata sanatan,
dan dia akan hidup selama 19 tahun. Ya, dalam riwayat ini, la yakunu amirun wala syurtiyun wala malikun, dan pada saat itu tidak ada penguasa, tidak ada polisi, syurtiyun, tidak ada malik, tidak ada raja pada zaman itu, dan manusia hidup dalam keadaan damai, jamaah sekalian. Nah, itu riwayat yang menegaskan lagi bahwa Nabi Isa dia akan merevisi, bukan merevisi ya, dia akan membenarkan apa yang disalahkan, yang yang dianggap sebagai ajarannya oleh pengikut Nasrani. Di antaranya kan dalam hadis tuh Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib yang dianggap salib itu lambang pengorbanan Nabi Isa, itu dihancurkan semuanya, termasuk ajaran yang dianggap itu ajaran Nabi Isa, yaitu tidak menikah, itu dibantah bahwa ia akan menikah juga, jamaah sekalian. Ya, jadi itu tambahan, sebetulnya nggak ada kaitan dengan tafsirannya, saya mau tambahkan aja informasi itu, jamaah sekalian. Ya, makanya keutamaan menikah itu banyak. Orang yang kalau menikah maka dia sudah menyempurnakan agamanya. Kalau belum menikah berarti belum sempurna. Maka buruan yang belum nikah, nikah dah. Yang belum nikah, nikah. Karena nikah itu adalah ibadah terlama. Ibadah terlama, ya. Setiap hari kita bisa dapat pahala dari pernikahan itu kalau memang menjalaninya dengan sesuai aturan agama, ya. Baik, jamaah sekalian, kita teruskan. Qala ay Jibril berkata, kadzalika, demikian itulah, ay al-amru kama qultu laki min khalqi waladin minki bila abin. Begitulah, yakni perintah sebagaimana yang aku katakan kepadamu daripada penciptaan seorang anak darimu tanpa perantaraan ayah. Allahu yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala sesuatu, ya, apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Idza qada amran, apabila ia berkehendak, ai idza arada khalqa syai'in, apabila Allah menghendaki menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun, maka sesungguhnya Allah akan berkata kun, jadilah, la ghaira, enggak ada yang lain. Itu cara Allah menciptakan sesuatu. Allah cuma bilang kun, enggak ada yang lain. Fayakunu, maka terjadi, ya. Min ghairi raithin, tanpa ada jeda yang lama, sekejapan jadi. Itu jamaah sekalian. Kemudian fanafakha Jibrilu fi jaybi dir'ahi, kemudian Jibril meniupkan dari lengan baju gamisnya. Gamisnya siapa nih? Maryam, dihembuskan oleh Jibril. Fawasala nafsuhu ila farjiha, maka ruhnya itu, ya, nafasnya Jibril itu yang membawa bakal anaknya itu masuk ke farjinya. Fadakhala rahimaha, kemudian masuk ke rahimnya. Fahamalat minhu, kemudian Maryam hamil. Begitu Pak prosesnya, ditiupin doang, ditiupin dari bajunya masuk, kemudian masuk ke perutnya, hamil gitu. Jadi roh itu memang dihembuskan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kan gitu ya. Allah hembuskan ruhnya dari Allah. Ruh itu kan dari Allah, ya. Maka hamil tuh Maryam, segitu doang udah ceritanya, hamil. Jadi nggak bertele-tele, tiba-tiba hamil begitu, jamaah sekalian. Nah, itu proses kehamilannya Maryam, jamaah sekalian.
Lalu seterusnya, kemudian wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan Allah mengajarkan Isa Alkitab, yakni kitab. Qara'a Nafi'un wa Asimun yu'allimuhu bil ya ma'tufun 'alal hal. Imam Nafi' dan Asim membacanya dengan bacaan yu'allimuhu bil ya, pakai ya. Ma'tufun 'alal hal, ma'tuf sebagai atas hal. Wa hiya qauluhu wajihan. Ya, kalau ma'tufnya kepada halnya, maka dia nyambung kepada ayat yang sebelumnya. Wajihan, ya, wajihan mana itu? Wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi nyambung ke situ. Nyambungnya ke situ kalau dijadikan hal. Faka'anna Jibril qala wajihan wa mu'allaman. Seakan-akan Jibril berkata bahwa Isa itu akan menjadi wajih, orang yang terkemuka, wa mu'allaman, dan terdidik. Ay ala yubashiruki, atau atas apa yang diberikan kabar kepadamu. Wal baquna, sedangkan ulama yang lain membacanya wa nu'allimuhu bin nun. Dibacanya bukan wa yu'allimuhu tapi wa nu'allimuhu. Dia ma'mul liqaulin mahdhuf, ma'mul bagi ucapan yang dibuang. Min kalamil malik, min kalamil malak, dari perkataan malaikat Jibril. Takdiruhu wajihan wa maqulan fihi nu'allimuhu, itu takdirnya. Au anna Allah yubashshiruki bi Isa wa yaqulu nu'allimuhu kutubal anbiya wal kitabah, ay al-khat. Yakni maknanya jadinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepadamu dengan Nabi Isa, dan dia berkata, kami mengajarkan kepada dia kitab-kitab nabi-nabi yang dahulu, dan kami mengajarkan kepada dia menulis, ya, diajarkan kepada Nabi Isa menulis. Wal hikmata, Nabi Isa itu diajarkan apa? Hikmah. Apa hikmah? Al ilmul muqtarinu bil amali. Hikmah adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Wa tahdzibul akhlaqi, dan diajarkan kepada dia untuk memperbaguskan akhlaknya. Tuh jamaah sekalian, itu hikmah. Wa taurata wal injil, dan kami, yakni Allah, mengajarkan kepada Nabi Isa Taurat dan juga Injil. Wa khassan bi dzikri li fadlihima, disebutkan dua kitab tersebut karena keutamaannya, ya. Nah jamaah, ini penjelasan kepada sifat Nabi Isa itu sendiri, bahwa ia akan mendapatkan ilmu yang diajarkan langsung melalui Jibril, ya, ilmu tentang Alkitab, tentang Al-Hikmah, Taurat, dan juga Injil. Nah, itu diajarkan. Jadi maknanya apa? Maknanya setiap nabi itu pasti terdidik. Setiap nabi itu pasti terdidik atau berilmu. Makanya tidak ada nabi yang bersifat al-balad, bodoh, ya. Semua nabi itu pasti cerdas, fatonah, ya. Kenapa? Karena untuk menghadapi kaum yang bermacam-macam perangainya itu diperlukan kecerdasan, ya. Ini penting Pak, pengajarannya buat kita dari ayat ini, ya. Walaupun ceritanya tentang Nabi, pelajarannya buat kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang dianggap pemimpin, orang yang dianggap pemuka, ya, wajihan, pemuka, maka mau tidak mau dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Kalau pemimpin, ya, apalagi dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, enggak punya ilmu, nanti bikin rusak umat. Begitu juga dengan pemimpin, kalau dia enggak berilmu, nanti perbuatannya jadi rusak. Ya, itu sesuatu yang
sesungguhnya bisa kita ambil dari Quran jamaah sekalian. Karena kecerdasan itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan bertindak. Semakin cerdas orang, maka semakin bisa dia memilihkan, menentukan kebijakan yang tepat. Begitu. Ya, makanya perlu belajar, perlu meningkatkan tahap keilmuan kita untuk apa? Untuk mengupgrade diri kita, bahwa semakin orang itu berilmu akan beda perbuatannya. Itu menjadi sunatullah. Setiap orang yang berilmu akan berbeda sikap dan tindakannya. Begitu jamaah sekalian. Sebagai contoh ya, ini contoh yang gampang saja sebetulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita perhatiin di daerah Manggarai Selatan atau Manggarai situ ya, itu kan berantem mulu Pak. Bukit Duri, Manggarai Selatan itu berantem mulu. Coba lihat, coba survei ataupun kita buat kajian, siapa yang biasa demen tawuran itu? Yang biasa demen tawuran, yang gampang diprovokasi, itu biasanya, mohon maaf, mereka yang punya tahap pendidikan rendah. Biasanya begitu. Jadi perbuatannya tanpa pertimbangan itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan Pak. Semakin orang itu baik pendidikannya, dia akan berpikir, ngapain gue tawuran gitu kan, apa untungnya. Tuh, orang kalau belajar begitu, orang kalau pinter begitu. Tapi kalau dia nggak belajar, yang didahulukan adalah emosi. Wah, teman kita habis dipukulin, no, ayo kita serbu. Wah, akhirnya karena dia nggak belajar, akalnya itu nggak dilatih gitu ya, akhirnya tindakannya hanya menuruti hawa nafsu, emosi. Tuh, jadi beda jamaah sekalian. Makanya penting untuk memilih pemimpin ataupun orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai pemuka-pemuka agama yang betul-betul memang berilmu gitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ya nggak mesti sih nunjukin ijazah gitu ya mah. Nggak perlu nunjukin ijazah, paling tidak sanatnya ketahuan lah ya kan, belajarnya di mana. Orang pinter, orang yang berilmu, paling nggak itu ya, orang yang berilmu itu ketahuan dari cara ngomongnya, biasanya begitu ya. Nah jamaah sekalian, makanya itu jadi pelajaran buat kita. Hatta Pak, pemimpin di wilayah kita nih, kan pemimpin di wilayah yang terkecil adalah RT ya, RT, RW, itu kan pemimpin wilayah yang terkecil dalam lingkup masyarakat. Itu juga paling tidak dia kudu berilmu ya, jangan lulusan SD jadi RT, mohon maaf, mentang-mentang dia kaya kita pilih aja dia, noh, tak kita bisa bohongin gitu ya. Jangan, dia perlu orang yang punya tingkat pendidikan yang paling tidak layaklah untuk dijadikan sebagai pemimpin begitu, karena tindakan akan dipengaruhi tahap pemahaman kita gitu. Itu nggak bisa dibohongin ya. Nah jamaah sekalian, itu pelajarannya yang kita bisa ambil dari ayat ini. Makanya Pak, kalau kita punya anak, suruh mereka belajar biar tinggi, bukan kenapa-kenapa ya, bukan buat untuk cari dunia, enggak, biar dia itu dimuliakan Allah dengan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu pasti dimuliakan Allah. Maka kita kalau jadi orang tua harus punya mindset, duit habis nggak apa-apa, yang penting anak kita belajarnya bener gitu.
Jangan kita kumpulin duit, anak kita sekolah kita nggak perhatiin. Ya udah nggak apa-apa, udah yang penting lo udah SMA udah cukup dah, SMK yang langsung kerja aja gitu, nggak usah kuliah-kuliah. Nah itu jangan punya pikiran begitu jamaah. Orang tua itu harus mendorong anaknya biar terus belajar gitu ya, karena akan beda tuh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Nggak sama. Ya, nggak apa-apa duit habis. Yang penting anak kita pada belajar gitu. Daripada kita kumpulin duit, anak kita pada bego misalkan gitu ya. Pada nggak belajar, ntar kita dirongrong sama anak kita. Duit yang kita kumpulin banyak-banyak habis pak. Tuh. Nah, ini saya tahadusan bin nikmah ya Pak. Bukan berarti untuk apa-apa. Ayah saya meninggal itu usia saya masih SMA kelas 3. SMA kelas 3. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Saya paling gede kan, paling tua. Nah, artinya itu kan artinya sudah tidak ada orang yang bisa menopang seperti dulu lagi untuk ya penghidupan dan lain sebagainya kan, nggak seperti dulu lagi, pasti beda. Tapi orang tua saya tuh punya pendirian, pokoknya anaknya biar pada sekolah, biar pada kuliah, mau kuliah tinggi nggak apa-apa, ntar diusahain duitnya. Coba, padahal ibu saya tuh udah nggak punya laki, ya, udah nggak punya suami, tapi diusahain pak. Lah kita kan ngelihat orang tua kita bersungguh-sungguh gitu ya, pas kita udah kuliah kita cari jalan biar bisa ngeringanin orang tua gitu kan, kita cari beasiswa di mana-mana, akhirnya bisa lah kuliah tanpa memberatkan orang tua. Nyambung lagi S2 ya, udah belajar gitu, didorong-dorong kita kan biar belajar ya. Pertama kita bawa uang yang kira-kira bisa cukup untuk beberapa lama lah, beberapa bulan gitu ya. Masya Allah. Jadi niat kita belajar, karena memang Allah sudah katakan melalui lisan nabinya, Allah menjamin rizki orang yang belajar. Allah menjamin rizki orang yang belajar pak. Dan itu betul. Saya waktu kuliah di Malaysia semester pertama itu masih pakai duit yang dibawain sama orang tua. Nah itu 6 bulan udah mulai mau habis tuh pak duitnya. Mikir gimana caranya nih biar kita bisa terus kuliah. Segala macam cara kita lakuin biar kita bisa tetap belajar. Ala kulli hal Allah kasih jalan. Ya bisa diangkat jadi apa namanya, di sana tuh namanya RA, Research Assistant, pembantu peneliti. Ya kalau kita asisten penelitian, nanti ada gajinya, ada allowance-nya dan lain sebagainya. S3 pun begitu juga, ada zamalah, dapat zamalah. Zamalah itu kayak beasiswa lah, sekolah seperti itu kira-kira. Ala kulli hal Allah gampangin urusan itu. Ya. Nah, setelah kita pulang ke tanah air, coba apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh kita punya orang tua? Oh, Masya Allah. Anak yang dididik itu, saya, adik saya pada kuliah tuh, akhirnya bisa, mohon maaf ya, bisa paling tidak membuat bangga orang tua jadinya. Ya, itu karena orang tuanya mikirin buat anaknya, biar pada sekolah bener, dengan ilmu yang dimiliki oleh anak-anaknya Allah kasih kepada mereka, orang tuanya jadi dapat juga kebahagiaannya tuh jamaah. Jadi begitu, orang tua tuh biar punya pikiran suruh anaknya biar terus belajar ya, selagi dia masih mau belajar dorong terus, biar duit habis nggak apa-apa gitu, nanti orang tua yang dapat kemuliaan itu. Begitu jamaah sekalian, itu pelajaran itu kita bisa ambil dari sini ya. Nah demikian yang kita bisa bahas pada hari ini ya, nanti kita sambung lagi ayat yang berikutnya, ini agak panjang ayatnya. Ada yang mau nanya silakan ya. Di ayat 47 ini Maryam kan kemarin Ustaz minggu lalu agak kaget. Iya. Katakanlah bisa saya boleh bahasa singkat bahwa dia bertanya kepada Allah,
Kalau mungkin saya bisa punya anak, Ya. karena saya tidak pernah berhubungan dengan lelaki lain. Kemudian yang selanjutnya bahwa menikah itu adalah bukan ajaran Islam. Bahwa semua nabi itu menikah. Sekarang pertanyaan saya, Ustaz, menikah pada waktu itu, pada waktu zaman-zaman itu, apakah sama dengan prosedur menikah pada masa-masa kini atau masa kini? Mulai kapan berlaku? Apakah pada waktu masa Nabi atau sebelumnya sudah berlaku begini? Ada persyaratannya, ada tidak kabul, ada mas kawin. Ya. Kemudian kita hubungan dengan nikah, bolehkah orang tua turut campur menentukan besarnya atau nilai atau bentuk daripada mas kawin anaknya? Apakah ini tidak membahayakan bagi kelangsungan pernikahan atau hubungan antara anak-anak itu? Ya. Kemudian Nabi Isa itu kan artinya hidup bersama ibunya Maryam. Ya. Maryam, Siti Maryam. Nah, bagaimana pada waktu itu Nabi Isa memanggil ibunya? Apakah Bunda Maria atau Bunda Maria seperti sekarang ini? Makanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jamaah sekalian, pertanyaan yang pertama, apakah zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, ya Nabi Isa, zaman Nabi sebelumnya itu nikahnya sama apa enggak? Syaratnya dan lain sebagainya. Secara umum pernikahan zaman sebelum Nabi Muhammad dan zaman Nabi Muhammad itu sama. Ya, sama. Perlu ada syarat-syaratnya, yaitu walinya ada maharnya juga gitu ya. Maka ada pengantennya ya. Itu sama. Ya, semuanya mengikuti ajaran-ajaran daripada nabi-nabi sebelumnya. Termasuk dengan sholat ya. Nabi Isa, Nabi Musa itu semua juga sholat, Pak. Sholatnya bagaimana? Sholatnya lebih kurang sama, cuman nanti bedanya waktunya. Kalau zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu sholatnya dua waktu. Kalau kita Nabi Muhammad sholatnya 5 waktu. Tapi gerakannya sama, seperti itu. Ya, jadi syariat itu banyak kemiripannya. Banyak kemiripan, mungkin hanya ada sedikit-sedikit bedanya ya. Tapi intinya sama, termasuk dalam hal nikah. Kemudian yang kedua, apakah wali orang tua ya bisa ikut campur dalam urusan mahar anak gitu ya. Nah, jamaah sekalian, mahar itu sesungguhnya adalah hadiah dari suami kepada calon istrinya. Mahar itu adalah hadiah. Makanya orang perempuan kalau misalkan dikasih mahar, ya dia yang nentuin, karena itu bakal dia yang nentuin dia maunya apa. Karena itu bakal dia, Pak, bukan bakal orang tuanya. Kalau yang bisa diatur sama orang tua itu mungkin hantaran. Ya, hantaran. Setiap daerah mungkin beda-beda ya. Hantarannya berapa nominalnya biasanya. Tapi kalau mahar itu adalah diberikan sebagai hadiah dari suami kepada istrinya. Makanya jangan pakai hadiah maharnya seperangkat alat sholat ya, seperangkat alat sholat. Seperangkat alat, cari mahar yang awet. Seperangkat alat sholat, paling 5 tahun udah pada kumel, Pak. Iya, mau disimpan udah kumel gitu ya. Makanya cari yang awet. Apa yang awet? Perhiasan, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan mahal-mahal. Lihat orang juga. Kalau calon lakinya itu biasa-biasa aja, mudahin, jangan bikin susah. Tapi kalau mahar sih saya kira nggak terlalu memberatkan. Yang memberatkan itu adalah hantaran biasanya tuh. Iya, orang perempuannya mau bikin pesta, mau bikin walimah. Nah, dia minta duit tuh biasanya sama calon lakinya. Berapa hantarannya? Nah, itu jamaah. Jadi pokoknya nikah itu mudah.
Yang bikin susah itu tradisi, adat. Ya, nikahnya mah gampang. Nabi suruh bikin walimah, ya, bikin pesta. Artinya bikin acara yang tujuannya biar orang tahu, gitu ya. Aulim walau bisyad, kata Nabi. Bikin walimah walaupun kamu cuman motong seekor kambing. Tuh. Kambing kan paling 5 juta, 4 juta udah gede banget itu. Nah, artinya gampang. Bikin walimah tujuannya biar orang tahu anak kita udah nikah gitu, biar nggak jadi fitnah. Yang ketiga tadi apa? Panggilannya ibu, panggilannya Maryam kepada ibunya, ya. Bunda Maria itu kan bahasa Indonesia, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya mother, iya kan? Mother, Mary, gitu kan, Mary. Kita Maryam. Nah, tidak disebut dalam Quran panggilan apa yang digunakan oleh Nabi Isa kepada ibunya, karena bahasanya beda kan. Bahasa Quran itu bahasa Arab, sedangkan bahasa Nabi Isa bahasa Ibrani. Saya juga kurang tahu manggilnya apa Umi. Umi bahasa Indonesia, apa emak. Emak orang Betawi, ya, mbok gitu, mbok lagi. Jadi nggak tahu soalnya. Pokoknya terserah dah mau manggil apa kek, itu bukan urusan saya. Ya. Pokoknya bukan Bunda Maria, karena Bunda Maria itu bahasa Indonesia, sedangkan Nabi Isa itu bahasanya Ibrani gitu ya. Gitu, bukan Bunda Maria. Saya kira itu ya jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala awladina wa talamizina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.